sedang sholat ada dalam keadaan kayang dan memang terlihat sangat menakutkan. Padahal sholat ini di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Satu ibadah yang memperlihatkan kita sebagai benar-benar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hola netizen yang tercinta, film Kiblat tengah menjadi kontroversi di kalangan sineas, netizen yang berbakti hingga tokoh agama. Film yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo tersebut rencananya tayang tahun ini di bioskop. Sang sutradara Bobby Prasetyo berujar butuh waktu yang cukup lama agar film ini bisa disaksikan banyak orang. Ada banyak komentar negatif yang muncul mengenai film Kiblat di media sosial. Film horor tersebut dinilai tidak mendidik, menistakan agama, dan hanya menakut-nakuti orang saat beribadah. Dalam film ini terdapat adegan ketika si tokoh melakukan ruku dan tiba-tiba saja tubuhnya berbalik hingga kepalanya menghadap ke atas. Tidak hanya masyarakat, pemuka agama, salah satunya Ustadz Hilmi Firdaus juga turut memberikan kritikan terhadap film Kiblat. Sineas sekaligus sutradara Gina Esnur juga menunjukkan keresahannya terhadap film-film horor Indonesia bertema agama yang tayang akhir-akhir ini. Gina Esnur menilai film-film tersebut sudah termasuk sebagai eksploitasi agama, khususnya agama Islam. Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah, menyebut film Kiblat tidak boleh tayang di bioskop. Khalil Nafis mengaku belum mengetahui isi filmnya, tapi menyoroti poster dari film tersebut. Belum ada tanggapan resmi dari sutradara maupun Leo Pictures atas kritikan tersebut hingga saat ini. Namun, tim produksi film tersebut menarik poster dan trailer film Kiblat dari peredarannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Film horor Indonesia nggak bakalan maju. Ya gimana mau maju kalau filmnya aja masih begini? Coba lo lihat, kalau dari judul sama gerakan ini, menurut lo gerakan apa kalau bukan sholat? Kayang. Tolonglah men, produser sama direkturnya, lo nggak punya ide lain apa? Banyak banget sekarang film horor itu dibungkus dengan agama dan keimanan gitu, lo nggak punya ide kreatif lain apa? Karena kalau menurut gua ya, ini termasuk penistaan lo, karena lo memperagakan gerakan sesuatu dari keimanan seseorang. Emang kalau nggak dibalut dengan dasar agama tuh, kenapa sih nggak laku film lo gitu lo? Kayak Makmum juga gitu, nakut-nakutin orang buat sholat gitu, buat ibadah, aneh banget dah. Padahal film kayak KKN Desa Penari itu juga udah bagus gitu loh, view-nya banyak, dan itu juga diadopsi dari kisah nyata. Itu kan lebih bagus. Kenapa lo harus dengan gerakan agama tertentu gitu? Sekarang film lo mau diboykot, katanya nggak boleh tayang. Ya, sekarang kan jadi sayang kan, lo udah produksi mahal-mahal, nggak boleh tayang. Gimana coba? Kalau menurut lo gimana? Ini film diboykot aja, biarin, gak usah tayang, gak usah ada nonton, atau dibiarin aja buat nakut-nakutin orang? Lagi viral banget tentang boykot film horor yang menyesatkan, yang bawa-bawa atas nama salah satu agama di Indonesia, dan itu mayoritas agama Indonesia, agama Islam. Dan banyak banget daftar filmnya, termasuk Pemandi Jenazah, Kanzab, terus ada Munkar, Kiblat baru aja tayang, Siksa Neraka, dan Si Jin, dan masih banyak banget film yang menurut mereka harus diboykot. Jadi gue tahu ini juga dari salah satu sahabat gue, content creator juga, Nasruddin. Itu dia kemarin bikin story. Lalu gue baca-baca, oh ternyata kisahnya, beritanya tuh begini. Sorry ya guys, kalau gue bikin video ini bakal nyinggung salah satu agama, dan mungkin kalian gak sependapat, gak apa-apa. Namanya Indonesia itu harus bebas berpendapat. Satu ya, kalau ini menurut gue dan menurut pendapat gue, kenapa mereka menggunakan agama Islam untuk sebuah film horor? Ya karena agama Islam adalah agama mayoritas Indonesia, dan Islam itu begitu luas, begitu banyak cerita yang bisa diambil untuk dijadikan film horor. Kalau misalnya kalian semua tersinggung atas yang diangkat di sebuah film, ya maksud gue ini kan cuma film dan cerita, dan semua film itu akan dituliskan ini fiksi, jangan ditiru. Dan menurut gue kayak sebatas itu aja gitu. Dan kenapa harus agama Islam? Ya kembali lagi karena agama Islam itu mayoritas dan memang banyak gitu. Sekarang kalau kalian lihat di luar negeri, ada nggak orang luar negeri bikin film berlandaskan agama Islam? Kan nggak ada. Pasti yang diangkat adalah tentang gereja, tentang agama Kristen, Katolik, Ortodoks, dan sebagainya. Dan nggak pernah sekalipun mereka menggunakan agama Islam, karena yang nggak ada di situ cuma minoritas. Agama mereka itu
mayoritasnya Kristen yang jelas non-Islam, non-Muslim gitu. Makanya kenapa ada Unholy, ada eksorsim yang tentang pengusiran setan di gereja, sampai salib-salib pun dibalik. Ada The Conjuring yang bawa-bawa Alkitab tentang keagamaan Katolik Kristen gitu ya, karena mereka mayoritasnya itu. Nah kalau di Indonesia ya karena mayoritasnya Islam gitu. Coba kalau mayoritasnya Katolik atau Kristen, mungkin mereka akan mengangkat sebuah kisah berdasarkan agama, berlandaskan agama Katolik, bukan Islam lagi. Karena menurut gue kayak Islam itu tuh agamanya tuh luas banget, pengertiannya luas, penjabarannya luas, banyak, dan banyak kisah yang memang bisa diangkat dan lebih horor. Bukan agamanya yang horor ya, memang kalau percaya nggak sih nih ya, gue nonis, tapi gue percaya kalau gue nih didatengin sama iblis, didatengin sama kuntilanak, itu aja sih. Kalau menurut gue ya udah nikmatin aja karya filmnya. Lu kalau nggak ada film-film begini, nggak ada hiburan gitu. Nanti beda lagi yang diartiin. Jadi agama Islam adalah hiburan, bukan filmnya, say, karyanya. Trailer film Kiblat 2024 yang cukup viral, kemudian poster daripada promosi film tersebut yang membuat kontroversi, baik tanggapan dari netizen, para influencer, bahkan termasuk MUI dan tokoh Islam. Jika kita melihat poster daripada promosi film tersebut, memperlihatkan seseorang yang sedang sholat ada dalam keadaan kayang dan memang terlihat sangat menakutkan. Padahal sholat ini di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Satu ibadah yang memperlihatkan kita sebagai benar-benar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sholat, di mana di dalam sholat ada satu gerakan yang disebut dengan sujud. Bagaimana bokong kita lebih rendah daripada kepala kita, yang kita letakkan kening kita ini di atas tanah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlihatkan bahwa kita ini adalah manusia yang hina, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari tanah, maka sifat kita tidak usah melangit. Satu kejadian ini pasti ada hikmahnya, terutama tentang kontroversi film Kiblat, di mana posternya memperlihatkan orang yang sedang sholat. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita, terutama kaum muslimin yang sudah lama meninggalkan sholat, rindunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sholat kalian, di mana kalian meletakkan kening untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kami tetap doakan, terutama kepada para pemuda-pemudi, kemudian juga kepada teman-teman yang berkarya di perfilman, untuk kedepannya untuk membuat sesuatu yang lebih baik, yang mana melalui film bisa digunakan untuk mengajak orang lain ini lebih cinta terhadap amal-amal soleh, bukan takut. Dan jadikan kejadian ini sebuah pelajaran yang besar untuk kedepannya kita membuat karya yang jauh lebih baik. Banyak sekali ya netizen-netizen, bahkan tokoh-tokoh agama itu memprotes ya film Kiblat, yang mana mungkin ini film ini sudah offside ya, yang mana banyak sekali adegan-adegan yang dia pertunjukkan itu, gimana ya saya menjelasin, kalau dibilang penistaan ya enggak juga, cuman sudah mengarah ke sana sebenarnya ya, secara tidak langsung sudah menghinakan gerakan-gerakan sholat ya kan, menghinakan orang-orang yang sedang beribadah ya kan, hampir sama seperti itu ya kan. Nah inilah, tapi saya ingin melihat ini secara objektif lah dulu, jangan saya terbawa sentimen agama ya. Jadi saya melihat ini seperti latah ya. Jadi film-film seperti ini latah sebenarnya. Yang awalnya ini sebenarnya film dari Malaysia, yang ini Munafik 1, Munafik 2, itu film pecah. Banyak sekali kritikus film memberikan ini penilaian sangat baik ya. Dan film ini sukses di Malaysia, di Indonesia, banyak sekali penggemar-penggemar yang nonton film ini ya. Nah itu kalau tidak salah beberapa lama kemudian muncul film serupa mirip di Indonesia ya, ini film Kodrat ya, hampir mirip ya, cuman pemerannya aktor terkenal ya, ini Vino G. Bastian, dan pasti sukses karena sudah di direct oleh orang-orang yang sangat besar ya. Tapi kalau kita lihat cerita dari film ini ya sangat tidak original ya. Nah kemudian itu sukses ya, dan setelah sukses mulailah bermunculan film-film serupa seperti itu juga ya. Dan mungkin
puncaknya itu di film Kiblat ini ya. Film Kiblat ini memang kayaknya udah offside, memang offside sih ya. Jadi ya itu sih sebenarnya kritik untuk sinias-sinias Indonesia ya, kalau berkarya ya kita bukan tidak apresiasi ya, cuman kalau bisa budgetnya untuk penulis naskah untuk film ya dilebihin lagi ya, supaya bermunculan penulis-penulis baru yang handal ya. Jadi kan kalau sutradara hanya mendirect film ya, dia tidak membuat naskahnya, dia tidak membuat ceritanya ya. Cuman makanya banyak sekali kita memiliki sutradara yang top ya, cuman film-filmnya sangat tidak original ya. Bagaimana apalagi kalau hanya film horor, harusnya ya banyaklah ide-ide ya, kalau tidak banyak sekali sih ide-ide yang bisa digali untuk membuat suatu film horor menurut saya. Cuman kalau di Indonesia kita lihat kebanyakan remake, kebanyakan rebound ya. Jadi ya memang secara kualitas filmnya lebih bagus ya, cuman ya ceritanya itu saja yang diulang-ulang ya. Ya mungkin ada tambahan-tambahan sedikit ya, tapi ya itu juga tetap ya. Maka itu sebuah kritik lah ya, jangan lagi mengikuti film-film luar ya, buatlah se-original mungkin karya-karya kita ya.